ini, mama ini nyekolahkan kamu di sekolah Katolik, itu ya biar kamu nggak apa ya istilahnya, biar nggak melenceng lah dari Katolik. Tapi kok malah sekarang kayak gini. Ya aktivitas yang nggak pernah saya lakukan nih, cuci piring, cuci baju, itu ya namanya laki, ya itu akhirnya saya lakuin lah, sampai akhirnya ini, saya cuma pengen, ya Allah, ini ikhtiar saya supaya mengembalikan hatinya orang tua saya. Saya pernah merasa iri itu seperti ini. Ketika sholat subuh itu saya ngelihat ada ya keluarga itu utuh, ada yang saya tahu itu ada ayahnya, ada anaknya. Saya itu merasa iri, ya Allah, itu kapan momen ini bisa terjadi di saya gitu. Ketika bersyahadat orang tua atau saudara tahu? Itu gimana prosesnya kemudian ini memberitahu keluarga ini? Prosesnya ini sebenarnya sembunyi-sembunyi, karena ya itu tadi, kembali lagi ke latar belakang keluarga saya itu yang Katolik taat gitu. Jadi memang waktu itu gini ceritanya, ada teman merekomendasikan kalau mau syahadat di Go Hijrah. Karena waktu itu juga memang COVID kan, beberapa yang paling mudah aksesnya akhirnya di Go Hijrah. Dan akhirnya di situ kami juga saya bertemu dengan beberapa teman-teman mu'alaf yang ada di sana. Dan mereka waktu itu saya masih bimbang gitu, apakah memang ini yang aku harus ngelakuin itu. Cuma salah satu teman di situ, saya lupa siapa, beliau itu bilang gini, Mas, ini kan sampean sudah tahu bahwa Islam ini agama yang paling benar, bahwa nanti ada surga neraka. Sampean kan sudah tahu tentang bahwa kalau yang akan masuk surga itu hanya orang-orang yang berimannya pada Allah gitu, dan juga mengimani Nabi Muhammad. Sampai ini kita nggak mendoakan, Mas, sampean keluar dari sini belum beriman Islam, sampean kecelakaan di jalan meninggal, itu gimana? Itu saya sempat mikir itu, sempat pikir beberapa menit, 1 atau 2 menit saya ngeblank waktu itu. Udah, Mas, aku pengen syahadat sekarang aja gitu. Ya alhamdulillah waktu itu langsung disaksikan beberapa teman-teman dari Go Hijrah, saya syahadat. Ya rasanya memang apa ya, kayak menemukan jati diri gitu. Bahwa menemukan saya jawaban, menemukan ya ini aku wis apa ya, benar-benar apa yang tak pilih, kenapa yang tak yakini. Plong sempat ya campur aduk, saya cuma mikir, aduh ini nanti aku ngomong sama orang tua gimana gitu. Ya memang apa ya, saya tuh waktu itu cuma mikirnya, udahlah jangan sampai orang tua aku tahu gitu dulu lah. Jadi saya sembunyi-sembunyi, Pak. Sembunyi-sembunyi, saya sampai rumah nggak ngobrol, pokoknya langsung masuk kamar gitu. Cuma yang saya ingat dari pesannya teman-teman Go Hijrah, bahwa ini, Mas, sampean sudah syahadat, sampean sudah masuk Islam, artinya hukum-hukum syariat sudah bisa berlaku di sampean. Ya sampean harus bisa sholat apa segala macam. Ya karena saya sembunyi-sembunyi itu tadi, saya ya lebih banyak sholat di rumah. Dan juga memang saya apa ya, ya bingung waktu itu, seminggu 2 minggu awal tuh saya bingung di rumah. Baru ya akhirnya ya ketahuan banyak drama. Ketahuan atau memberitahu? Ketahuan. Ya. Ketahuan. Ya, nah, gimana ketahuannya itu saya tuh pengen belajar ngaji. Ketemulah dengan salah satu yayasan saya yang belajar ngaji. Cuma kebetulan waktu itu kan memang COVID, jadi kami belajarnya online. Jadi di kamar kan kedengaran ngaji apa segala macam. Ketika saya keluar kamar, satu ketika ibu saya langsung, waktu itu memang saya masih belum bekerja, saya di rumah. Ibu saya langsung ini, kamu ngapain gini. Dan pecahlah, nah kayak di sinetron. Gitu, saya
ya apa ya pecah semua lah, maksudnya saya, ibu saya, adik saya, bahkan malam harinya dengan ayah saya gitu. Jadi malamnya itu langsung ini kami sekeluarga duduk di sidang. Ya di sidang gitulah. Saya mengutarakan apa yang saya ini kan, saya sudah masuk Islam gini. Ya alhamdulillahnya waktu itu orang tua saya, mungkin bapak saya itu yang lebih legowo. Jadi beliau itu cuma pesan sama saya, yaudah Le, nek itu pilihanmu, kamu harus fokus penuh-penuh untuk menjalankan ibadahmu itu, kalau yang kamu yakini. Sementara dengan ibu saya yang saya sempat didiamkan Pak, jadi ya mungkin hampir 3 atau 4 bulanan lah, saya lupa. Jadi didiamkan. Jadi biasanya kalau masakan udah jadi, ibu saya manggil, ayo makan itu. Ini enggak pernah. Yang dipanggil itu adik saya, dan itu secara terang-terangan. Biasanya kan gini, Le, ayo Le makan. Le kan, karena saya kan ada berdua, adik sama saya. Sudah pasti jelas dua orang yang dipanggil. Tapi saat itu manggilnya gini, Dek ayo makan. Jadi saya nggak dipanggil. Di tempat adik namanya? Iya, sama adik saya. Adik saya yang dipanggil, saya nggak dipanggil. Jadi ya udah, pokoknya saya tahu sudah ibu saya sudah selesai masak. Sudah selesai masak, saya tunggu mereka selesai makan, baru saya makan. Jadi alat masak saya cuci sendiri sudah. Ya mulai waktu itu juga memang saya sudah mulai ada kelas pembinaan. Pembinaan mu'alaf di sini dengan pembinaannya di mana Mas? Saya pembinaan di Patriot. Di Patriot. Ikutnya pembinaan di Patriot dengan Ustadz saya, Ustadz Habibi. Ya saya sering konsultasi dengan beliau, Ustadz saya seperti ini di rumah gini. Dawuhnya Ustadz Habibi waktu saya bilang ke saya itu gini, Mas sampean ini kalau mau mendakwahkan Islam di keluarga sampean itu sudah, sampean tidak perlu dalil, tidak perlu ayat, tidak perlu apa-apa. Tunjukkan bahwa setelah sampean bersyahadat, sampean berislam itu sampean berakhlak baik. Lakukan apa yang belum pernah sampean lakukan. Dulu misal sampean tidak pernah cuci piring, tidak pernah cuci baju, karena kan saya laki itu kan jarang kan Pak. Terus itu sampean lakuin, orang tua sampean kasih hadiah, wis pokoknya ngajak ngobrol orang tua itu sampean lakukan. Ya alhamdulillah saya dengerin pesannya beliau, saya coba praktekkan di rumah pelan-pelan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya alhamdulillah akhirnya sekarang bahkan saya itu merasa lebih dekat dengan orang tua saya jauh lebih dari sebelum-sebelumnya. Karena memang beliau Ustadz Habib itu mendakwahkan begini juga. Saya Mas sampean tuh memang contohnya kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu awal-awal Islam itu kan banyak perlakuan buruknya kepada beliau. Banyak ditentang masyarakatnya, bahkan sampai beliau diusir dari kampungnya. Bahkan ketika beliau lewat itu bahkan ada yang cerita beliau dilempari kotoran. Itu sampean masih mending Mas, sampean cuma didiemin orang tua. Itu makanya sampean harus bisa lebih mencontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu akhlaknya beliau yang luar biasa dengan orang tuanya, dengan sesamanya. Itu sampean contohkan dah Mas. Sampean nggak perlu dalil, pokoknya sampean tunjukkan bahwa Islam itu berbeda dengan persepsinya mereka gitu. Dan nanti masalah hidayah itu haknya Allah. Allah yang akan menggerakkan hati orang tuanya sampai. Ya tinggal bersabar. Apa yang dikatakan oleh, ini yang paling keras katakanlah yang menentang itu kan ibu ya. Apa yang dikatakan oleh ibunda begitu tahu Mas Arya itu masuk Islam? Apa ya dulu itu? Yang membuat beliau kemudian kecewa berat. Kalau kecewa pastilah, tapi apa yang kemudian terungkap oleh beliau? Beliau itu gini, nggak secara langsung sih Pak. Cuma beliau itu bilang gini, sempat ketika malamnya itu malamnya atau apa gitu lupa. Sempat beliau itu bilang gini,
mama ini nyekolahkan kamu di sekolah Katolik, itu ya biar kamu nggak apa ya istilahnya, biar nggak melenceng lah dari Katolik gitu. Tapi kok malah sekarang kayak gini, ya saya waktu itu cuma diem, saya nggak jawab. Beliau bilang seperti itu, ya saya cuma diem gitu, udah saya nggak berani ngomong karena setelah kejadian yang waktu itu yang benar-benar memutar balik semua itu, bahwa ya pastilah ada kekecewaan sangat besar di orang tua. Cuma ya gimana ya, memang kadang kebenaran menyakitkan. Ujian tadi. Setelah Mas Arya menunjukkan adab-adab yang baik tadi itu, perubahan pada Bunda seperti apa, Mas? Sehingga kemudian beliau hatinya luluh itu seperti apa? Ya itu tadi, karena saya kan sempat didiamkan, Pak. Iya, tadi kan 3 bulan, 4 bulan itu. Nah, mulai luluhnya itu kapan itu? Caranya saya meluluhkan itu, saya tak kasih hadiah gitu. Bukan hadiah, ding. Ya sempat saya kasih hadiah gitu. Tapi ketika saya mau sholat, biasanya ketika ini yang saya lakuin, biasanya kalau waktu malam kita kan ya sudah mau persiapan makanan malam. Maghrib itu selalu tak tanyai ke ibu saya, Bu, hari ini mau masak atau mau beli makan itu. Kalau beliau bilang masak, ya udah saya ini nggak nawari. Tapi kalau biasanya beliau bilang, Bu sih, mama masih ini capek, ya udah beli ya, mau beli apa. Ya itu sih yang tak lakuin saya tiap hari. Maghrib isya itu saya tanyain, hari ini mama masak apa enggak gitu. Ketika beliau masak, ya udah saya makan di rumah gitu. Ya makan, cuci piring selesai, cuci piring selesai. Terus sempat ya aktivitas yang nggak pernah saya lakukan nih, cuci piring, cuci baju, itu ya namanya laki, ya itu akhirnya saya lakuin lah. Sampai akhirnya ini, saya cuma pengen, ya Allah, ini ikhtiar saya supaya mengembalikan hatinya orang tua saya, kamu bisa menerima saya. Ya alhamdulillah berhasil, ya saya katakan berhasil lah. Jadi lebih ya itu perubahannya mama itu seperti apa waktu itu, dan seperti apa, saya ingin mendapatkan gambaran. Apa ya, itu mulai ini lagi Pak, kami mulai dekat lagi. Jadi apa-apa sekarang orang tua saya itu yang tanya ke saya, misal nggak, dulunya awalnya mama kemudian bisa menerima Mas Arya itu kayak apa? Saya sempat tanya gini, saya sempat ngobrol berdua. Saya waktu tanya apa ya, lupa. Ini waktu itu saya tanya gini, kalau nggak salah, Ma, ini kan apa ya? Ya aku, kalau nggak salah saya minta maaf waktu itu. Saya minta maaf gini. Terus ya mungkin orang tua saya sudah beberapa bulan itu kan, orang tua saya bilang, ya wis, ya sudah kejadian, mau gimana lagi. Jadi memang orang tua saya ya mempasrahkan lah. Mungkin Allah kasih lembut hatinya di situ, Pak. Jadi ibu saya sudah menerima keadaan saya yang seperti ini, sudah jalan beberapa bulan. Dan ya salah satunya ikhtiarnya itu tadi, saya kan berusaha memberikan hadiah kepada orang tua saya, menunjukkan bahwa Islam ini saya jadi lebih baik. Bahkan ini ada satu pengalaman yang saya berubah banget, Pak. Dulu orang tua saya ini dulu perokok banget, Pak. Perokok berat, sehari bisa 1-2 pak. Orang tua saya itu, bahkan ibu saya itu gini, saya kan rokokan di rumah itu, jangan rokokan di rumah gitu. Setelah saya masuk Islam, saya tiba-tiba dapat kayak merasa, aduh saya pengen beli rokok lah. Saya juga langsung waktu itu saya sempat mikirnya gini, aku berhenti rokok biar mungkin orang tua saya lebih bisa menerima ya. Alhamdulillah akhirnya Allah ijabah doa saya. Masya Allah. Saya berhenti rokok. Jadi sekarang tuh saya bisa lebih dekat loh, Pak, sama ibu saya. Karena dulu kan saya sampai rumah ya udah, kalau nggak nongkrong sama teman ke warung,
Kalau enggak ya saya sibuk sendiri, aktivitas sendiri. Ya. Ya sekarang saya bisa lebih banyak di rumah, bisa ini sama orang tua, lebih dekat. Alhamdulillah. Ya. Ketika Mas Arya melakukan hal-hal yang baik tadi itu ya, apa reaksinya Bunda? Diem aja sih Pak. Diam ya? Iya karena Tidak ada komentar sama sekali? nggak ada, saya cuma Mungkin cerita ke adik atau yang lain gitu? Juga enggak? nah, pokoknya saya waktu itu udah saya mau ya saya cuma mau cuci, saya cuma mau ini cuma apa? Nggak ada komentar sama dari Bunda? Nggak ada, ya pokoknya ya saya nggak tahu sih, mungkin orang tua saya mikir apa, saya cuma pengen Nggak dengar ya perkara? enggak. Kalau adik ada komentar? Adik sih saya enggak ada, karena waktu itu saya ya itu tadi, karena Ustadz saya waktu itu bilang udah kamu berikan contoh yang terbaik. Akhirnya saya punya prinsip bahwa ya itu harus pokoknya tak lakuin lah. Saya nggak nunggu komentarnya mereka gitu. Ya kalau bisa dilakukan saya lakukan, kalau belum bisa ya di keesokan harinya. Ya. Dari ini masih tahap awal Mas, dari ajaran atau syariat Islam yang paling berat dilakukan Mas Arya waktu itu apa? Yang paling berat itu sebenarnya mungkin ini sih Pak, apa kayak ya sholat sih. Sholat. Saya lebih ke sholatnya, karena kan apa ya, kan 5 waktu dan juga ada beberapa waktu tertentu yang memang itu pasti sebagian besar mayoritas teman-teman juga merasa susah, terutama ya subuh lah. Apa ya, saya tuh Bangun pagi ya? ya kayak bangun pagi itu ya tantangan terberat. Iya. Saya merasa kadang itu iri, bahkan saya pernah merasa iri itu seperti ini. Ketika sholat subuh itu saya ngelihat ada ya keluarga itu Pak, utuh. Ada saya yang saya tahu itu ada ayahnya, ada anaknya. Saya itu merasa iri, ya Allah itu kapan momen ini bisa terjadi di saya gitu. Bahkan katakanlah sebenarnya kalau saya lebih terberat itu ke kebersamaan ya Pak. Ketika Ramadan, Idul Fitri, sholat Id, itu yang saya melihat itu yang nggak bisa saya rasakan gitu. Banyak ya keluarga sholat bareng, setelah itu apa namanya kalau habis sholat itu kan ngumpul-ngumpul makan-makan gitu. Saya tuh belum, ya 3 tahun ini belum pernah merasakan sih Pak. Bagaimana rasanya kebersamaan itu semua. Iya. Itu yang mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan Mas Arya untuk bersama-sama dalam beribadah ya, momen itu ya. Saya tuh bahkan itu saya ya mungkin pesan juga saya sama teman-teman yang lain, terutama teman-teman sudah berislam dari keluarga dari awal, dari lahir bahkan. Allah beri kesempatan itu ya jangan dilewatkan, karena banyak teman-teman mu'alaf, bahkan teman saya sendiri itu mungkin sekarang sudah ini ya keluarganya sudah berislam semua, cuma ada salah satu orang tuanya yang belum berislam dan itu belum dirasakan. Itu yang kenapa saya itu merasa iri setiap kali ada momen-momen keluarga yang ya bisa berkumpul gitu. Jangan terlewat lah. Ya katakanlah ajak sholat bareng gitulah. Ajak sholat bareng gitu, itu sebuah keindahan yang saya merasa yang Allah berikan. Bisa hidup di dunia bareng, bisa hidup di jannah bareng. Amin. Nah, ada beberapa teman memang tidak bisa merasakan, mungkin entah orang tuanya duluan yang belum berislam, atau mungkin keluarganya salah satu yang belum berislam. Itu yang jangan sampai terlewat lah sama teman-teman yang lain. Iya, Masya Allah. Teman-teman sekalian bisa beribadah bersama, bisa sholat bersama di masjid sama keluarga, bisa berhari raya bersama. Itu ternyata sebuah kenikmatan yang luar biasa, dan itulah yang diimpikan oleh Mas Arya. Kita doakan pemirsa sekalian, Allah mengabulkan keinginan
terdalam dari Mas Arya ini. Semoga orang tua, keluarga yang lain mendapat hidayah dari Allah. Ya, terima kasih Mas Arya telah berkenan berbagi. Ya, sama-sama Pak. Ya, mudah-mudahan Allah terus menguatkan keimanan dan keislamannya Mas Arya dan juga kita semua.